mengurung empat orang anaknya di kamar mandi, tidak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai akhirnya anaknya meninggal dunia. Kok rasanya dunia ini makin sadis ya? Halo sahabatku, kembali bersama Suyeni hari ini. Hari ini aku membahas tentang seorang bapak ya, yang beritanya lagi viral banget ya. Seorang bapak yang mengurung empat orang anaknya di kamar mandi, tidak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai akhirnya anaknya meninggal dunia ya. Gimana sih baca berita itu tuh rasanya tuh emosi gitu ya. Dan gak cuma hanya itu, ternyata sampai saat ini polisi memang belum ketahui ya motif dari bapak itu kenapa bisa mengurung anaknya. Tetapi yang pasti bapak ini mempunyai masalah dengan temperamennya ya. Kenapa? Karena kejadian berapa hari, 2 hari sebelum 4 hari sebelum anaknya meninggal ini, dia sudah melakukan KDRT juga sama istrinya ya. Dan sehingga istrinya itu, karena kejadian ini, karena istrinya justru karena dirawat di rumah sakit. Nah, istrinya dirawat di rumah sakit, nggak ada yang ngurus anaknya, nggak tahu gimana, anaknya dikurung di kamar mandi. Terus udah gitu ya udah, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya meninggal anaknya. Nah, ini ya termasuk pembunuhan ya sebenarnya ya. Jadi sampai saat ini kita jelas banget orang seperti ini ya pasti punya gangguan. Nah, gangguannya ada di mana? Ini mau aku bahas ya. Ada juga tadi barusan aja dapat berita, ada seorang di daerah Jakarta Utara ya kalau nggak salah, itu ada seorang bapak juga ya, itu pukulin anaknya ya. Anaknya tuh dipukulin sampai meninggal dunia juga ya. Kok rasanya dunia ini makin sadis ya? Anak sendiri, ibaratnya sampai ada pepatah, harimau yang begitu ganas pun dia nggak menyakiti anaknya lagi, tidak menyakiti anaknya sendiri loh. Ini manusia yang punya budi pekerti sebagai makhluk sosial, kok bisa menyakiti anaknya sendiri sampai anaknya itu tuh meninggal dunia. Nah, jelas banget hari ini kita mau bahas tentang itu ya. Nggak cuman hanya 2 kasus ini, tapi memang di berita belakangan kita sering dengar ya berita-berita yang mengenaskan, yang dimana orang tua kok tega ya, kok tega memperlakukan itu sama anaknya sendiri. Jadi teman-teman, biasanya orang yang punya kasus begini yang udah pasti itu adalah yang terganggu adalah solar plexusnya ya teman-teman ya. Teman-teman pernah kalau lihat video Cisweni yang sebelum-sebelumnya yang membahas tentang cakra, apa manfaat dari solar plexus ya? Solar plexus itu adalah tempat penyerapan energi positif kita, teman-teman. Ya sebenarnya penyerapan energi mau positif atau negatif itu akan terserap ke tubuh kita, teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kamu lagi duduk, tiba-tiba angin bertiup, kok rasanya enak ya, adem ya. Nah, itu berarti energi positif yang dari si angin yang bertiup itu sudah diserap sama kamu. Atau misalnya kamu lagi ketemu sama orang, kok bicaranya enak, bikin aku semangat. Otomatis kamu sudah menarik energi positif dari seseorang yang lagi bicara itu. Ya. Bisa juga kalau seseorang, kayak beberapa klien aku punya kasus, dia tinggal di rumah dia tadinya tuh bekas tanah kuburan. Otomatis itu ada energi negatifnya ya teman-teman ya. Ya iyalah, itu kan tempat ranahnya negatif gitu ya teman-teman. Otomatis energi yang diserap setiap hari ya negatif juga gitu loh teman-teman. Nah, jadi secara nggak langsung solar plexus kita itu apa sih yang tersimpan, apa yang terrecord. Nah, salah satu yang membuat kita gampang terserap energi negatif itu juga adalah pergaulan, teman-teman. Lingkungan kita itu menginfluence kita, apakah hasilnya positif atau hasilnya negatif itu tergantung dari orang-orang di sekitar kita juga. Makanya ada beberapa motivator, bahkan ada beberapa pepatah juga, lingkunganmu itu meng-create diri kamu sendiri. Jadi kamu mau sukses apa enggak tergantung dari
orang-orang yang setiap hari kamu temuin gitu loh. Siapa sih orang-orang yang setiap hari yang kamu temuin? Apakah orang-orang itu orang positif atau orang-orang yang gagal gitu loh ya? Itu ada beberapa istilah-istilah kayak begitu juga. Nah, orang yang tidak mempunyai welas asih seperti ini biasa solar plexusnya terganggu karena solar plexusnya itu bereaksi kan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang mungkin temennya, sahabatnya yang menginfluence dia menjadi dia lebih kejam atau tidak punya empati atau menjadi diri dia lebih selfish atau dia terbiasa melihat kayak keluarganya sendiri, orang tuanya yang tidak memberikan edukasi yang baik kepada dirinya sendiri, sehingga itu membuat sebuah pola yang kerikot ya di arsnanya ya, di crown sama arsnanya terikot dan akhirnya mentransfer ke solar plexusnya, menciptakan sebuah kayak dorongan sebuah tindakan ya. Nah, tindakan ini apakah mengarah ke dirinya atau dia punya rasa pokoknya kalau aku nggak suka, aku nggak senang, pokoknya aku suka-suka aja lakukan ini ya pokoknya kalau lagi nggak nyaman mau aku deh gitu loh. Nah, itu juga bisa terjadi teman-teman ya. Jadi gimana cara ngatasinnya seperti ini? Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal ya teman-teman ya yang perlu teman-teman ketahui. Ada beberapa orang yang memang dia membutuhkan konseling ya teman-teman. Seperti kayak kasus ini kan katanya ada sisi kejiwaannya dari si bapaknya ini ya. Tapi lagi diselidiki sama polisi juga. Sebenarnya ada beberapa tipe orang yang memang benar-benar apakah dia dalam tahap apa dia butuh seorang konselor yang membantu dia atau seorang psikolog ya atau seorang healer yang bisa membantu dia atau bahkan sudah mengarah ke psikiater yang harus membantu dia. Jadi saya pernah bercakap-cakap dengan seorang konselor S3 ya, udah ya tamatannya ya teman-teman ya. Itu dia ada memberikan beberapa kriteria teman-teman. Jadi kalau kamu nih masih dalam kategori kamu ketika berpikir sesuatu ya, terus kamu stres ya, terus kamu nggak ngerti gimana cara melihat sebuah permasalahan kamu, bagaimana cara nyelesainnya, dan kamu punya keinginan untuk memperbaikinya ya, dan kamu juga bukan merasa ego bahwa oh kayaknya gua kuat deh, gua nggak perlu ya, nggak kayak gitu juga. Jadi kamu intinya adalah kamu sadar banget bahwa kamu itu butuh dibantu teman-teman. Otomatis kalau kamu masih punya sikap seperti itu, berarti kamu butuh seorang konselor yang bisa membantu kamu untuk melihat masalah kamu secara lebih jelas. Sebenarnya seorang konselor itu bukan orang yang maksud tuh kayak Cici ini yang memang bisa baca cakra segala macam. Nggak harus orang yang kayak begitu gitu loh. Tapi seseorang yang memang benar-benar dia memang ada di bidang konselor yang dia ngerti cara bicara, cara menggali diri kamu sendiri, di mana letak permasalahannya, dan membantu kamu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga pertanyaan itulah yang akan menggiring kamu menemukan jawabannya sendiri gitu loh. Karena seorang konselor itu tidak bisa memutuskan buat kamu ya. Itu pada prinsipnya adalah seorang konselor itu akan membantu kamu menemukan jawaban, membantu ya, bukan memberikan jawaban tapi membantu kamu untuk menemukan jawaban. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kamu merasa ada beberapa hal yang kamu rasain, misalnya sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Misalnya kamu sudah tidak bisa mengendalikan emosi kamu, atau ada beberapa orang yang bahkan yang datang ke saya dalam kondisi dia udah sering kemasukan misalnya ya. Nah, itu berarti ada hal yang tidak bisa dikontrol sama kamu, tapi kamu masih sadar dan kamu masih punya kemampuan untuk oke, aku punya masalah dan aku mau berubah, aku mau berobat. Gimana caranya? Nah, otomatis yang seperti itu kamu butuh seorang psikolog ya, yang memberikan terapi-terapi kepada kamu, atau kamu membutuhkan seorang healer ya. Beberapa metode kayak meditasi segala macam itu bisa ngebantu kamu gitu loh untuk menyelesaikan masalah kamu ya.
Tapi ada yang tahap 3. Tahap 3 itu adalah seseorang yang mungkin dia sudah tidak bisa mengontrol perilakunya, ya, emosinya lah, apakah kemasukannya lah, apakah dia punya angernya, kemarahannya, ya, atau dia bahkan sudah memberikan sikap-sikap yang tanda kutip itu sudah nggak wajar, ya. Misalnya ada salah satu kasus klien saya sampai dia bisa keluar dari rumah bahkan sampai buka baju gitu, ya. Nah, itu sudah dia tidak bisa kontrol dan dia sudah tidak menyadarinya. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika dia melakukan itu dia nggak sadar. Waktu dia udah balik normal, dia nggak ingat dengan apa yang dia lakukan. Nah, teman-teman, kalau sudah sampai tahap 3 begini, ya, biasanya orang yang tahap 3 ini juga dia tidak punya keinginan untuk menjadi lebih baik, atau kemudian merasa bahwa aku nggak apa-apa kok. Kenapa? Karena dia nggak ingat apa yang dia lakukan. Kalau sudah sampai tahap 3 ini, kamu sudah butuh psikiater, teman-teman. Kenapa? Karena enzim di otak seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol lagi, dia memproduksi enzim yang membuat dirinya semakin tidak tenang, semakin mengetrek dia untuk melakukan tindakan itu secara berulang, sehingga dia butuh obat dari psikiater supaya menenangkannya. Ketika obat dari psikiater itu berhasil menenangkannya, barulah seseorang ini akan dibawa ke tahap yang kedua, yaitu tahap terapi atau tahap healing, ya. Nah, dari situ nanti pelan-pelan baru obat dari psikiaternya baru bisa pelan-pelan dikurangi dan lama-lama dia bisa terbebas dari obat, ya, teman-teman, ya. Dan sikapnya, attitude-nya pun akan lebih baik ketika dia berhasil menjalankan pengobatan tersebut. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi dia nggak sadar seperti itu, kita paksa meditasi, itu sangat berbahaya loh, teman-teman. Atau kita paksa dia masuk ke tahap 2, ya, boro-boro, ya, tahap 2 aja udah nggak mempan, apalagi tahap 1, ya, teman-teman, ya. Jadi udah bener-bener butuh bantuan secara medis, yang tapi nanti dikombinasi, yang setelah dia tenang lama-lama akan dikombinasikan dengan yang tahap kedua, yaitu tahap yang membuat dia bisa lebih kayak apa, ya, lebih netral gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, jadi kenali diri kamu butuh konseling atau kamu butuh bantuan tahap yang keberapa, teman-teman. Nah, di sini kalau Suyeni masih membantu dari level tahap 1, ya, atau tahap 2 yang masih tahap ringan. Dan kenali juga beberapa sikap yang membuat kamu, kalau misalnya kamu sudah ketemu seseorang yang masuk ke tahap 3 tapi belum diberi bantuan apapun, itu hati-hati, ya, teman-teman, ya. Karena ya ujungnya dia akan menjurus ke kayak kasus ini yang saya bilang, membahayakan orang sekitarnya, membahayakan orang-orang terdekatnya. Entah itu dari emosinya dia melakukan KDRT, atau dengan egonya, atau dia nggak mau memberikan makan minum kepada anaknya sampai anaknya dikurung sampai akhir anaknya meninggal dunia gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai orang yang kamu kenal, orang yang kamu dekat, yang kamu tahu itu menjadi ke tahap yang sudah mengkhawatirkan atau membahayakan orang sekitarnya, baru kamu mau bawa ke pengobatan. Ya, itu, ya, memang nggak ada kata terlambat, tapi sudah 4 nyawa yang hilang gitu loh, teman-teman, ya. Jadi saya sarankan kalau ketemu yang tipe seperti ini, cepatlah berobat, ya. Jangan sampai sudah jadi kasus akhirnya baru ambil tindakan. Demikian, teman-teman, sharing dari Suyeni, semoga bermanfaat. Jadi jangan sampai nggak di subscribe, bunyiin loncengnya kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Dan saya juga siap menerima komen apapun, memberikan insight buat saya juga. Terima kasih, see you, bye.